Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membaca ayat nas kita pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, diambil dari kitab Injil Lukas ayat pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 21. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, ya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita, kalau kita perbandingkan manakah yang lebih sering dalam kehidupan kita? Seringkah kita berkata Roh Tuhan ada padaku, atau lebih sering kita berkata saya minta maaf tadi setan datang sama aku? Kalau kita perbandingkan yang dua ini, mungkin manakah yang lebih sering persentasenya dalam kehidupan kita sehari-hari? Roh Tuhan ada padaku, maka saya mengampunimu, atau maafkan saya, tadi setan datang kepada saya membisikkan saya hina. Kalau kita persentasikan hal yang ini, mungkin lebih sering kita minta maaf dalam kehidupan, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia tidak lepas dari khilaf. Jarang sekali manusia berkata bahwa Roh Tuhan ada pada saya, maka saya mengampuni. Jarang sekali. Tetapi dalam kehidupan itu yang ingin kita lihat bahwa ternyata kita lebih dekat kepada dunia, walaupun kita berusaha untuk mengejar surgawi. Kita lebih dekat kepada dunia walaupun kita lebih berusaha untuk dekat kepada Kristus. Kalau dalam firman ini Yesus Kristus berkata Roh Tuhan ada pada saya, maka kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita lihat apakah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama sekali yang ingin kita lihat, bahwa pada saat Yesus berkata Roh Tuhan ada pada dirinya, maka yang diminta adalah ia menyampaikan kabar baik. Ia harus menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya pernah berjumpa dengan seseorang ketika dia berkata-kata seperti itu, tapi begitu saya sampai mereka tiba-tiba diam. Lalu saya heran dan bertanya, ini sebenarnya ngomongin apa? Lalu begitu dia diam, pura-pura tidak saling kenal. Lalu saya pergi, dia kembali lagi berbisik-bisik. Lalu saya datang, dia diam kembali. Lalu saya bertanya, apa yang terjadi?
Ternyata dalam kehidupan kita lebih sering berkata dan memperbandingkan antara diri kita dengan orang lain tanpa sadar. Maka proses imitasi dalam kehidupan kita sering terjadi. Yang menjadi persoalan yang sering kita kabarkan, apakah kabar baik? Apakah kabar yang kurang baik? Ini yang menjadi persoalan. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau memang roh Tuhan ada pada kita, jikalau memang kita menjadi orang-orang Kristen, maka kemanapun kita, seharusnya kita membuat manusia berbebas. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika saya melayani daerah Sumatera, ada yang sangat unik. Seorang dia berumur kira-kira belum sampai 17 tahun. Ketika orang tuanya pergi untuk pesta ke Medan, di tengah jalan kecelakaan, ayah dan ibunya meninggal. Dia pulang ke rumah, dibawa oleh ambulan. Yang satu hal yang dia lihat adalah 2 peti mati berada di depan rumahnya. Anak ini masih SMP. 2 peti mati berada di depan rumahnya. Dia sangat shock melihat keadaan itu. Ada abangnya, tapi setelah merantau abangnya tidak pernah terdengar kabar berita tentang abangnya ini. Sampai orang tuanya 2 peti mati depan rumahnya, dia juga tidak tahu menghubungi abangnya kemana. Tetapi yang pasti dia mengetahui bahwa abangnya itu pasti masih hidup. Hanya itu yang dia ketahui. Lalu terjadi proses penguburan segala sesuatunya. Keluarganya meminta supaya dia tinggal di hadapan keluarganya. Tapi dia bilang tidak, saya masih memiliki abang yang hidup. Lalu bahkan sampai keluarga yang lain bilang dia bodoh. Ini anak bodoh sekali. Udah dikasih kesempatan tinggal di depan saya, tetap gak mau. Udah dikasih kesempatan supaya saya menyekolahkan, tetap gak mau. Bagaimana ini? Maka semua orang berusaha menekan dia. Ikutlah kamu sama anak tulangmu, ikutlah kamu sama tulangmu, ikutlah kamu sama anak burumu, semua menekan dia. Tapi dia bilang, siapa yang mau ngasih makan kerbau? Karena mereka memiliki ternak. Dia yakin ketika dia terus berusaha seperti itu, dia yakin kehidupan itu akan milik dia. Semua berkata hal yang jelek tentang dia, tapi dia bertahan. Lalu tanpa disadari, 1 bulan berlalu, tidak ada yang terjadi apa-apa. 2 bulan berlalu, tidak ada yang terjadi apa-apa. Dia terus bergumul dalam pekerjaannya untuk memberikan ternak ini makan. Masuk ke 3 bulan, datanglah abangnya. Satu hal yang hanya dia lakukan adalah menangis dan terseduh-seduh kepada abangnya sambil memukul abangnya. Abangnya hanya diam dan diam. Tapi tanpa disadari dia, ketiga malamnya abangnya pergi lagi dan dia tidak mengetahui. Maka inilah saatnya bagi dia untuk berubah pemikirannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak SMP yang masih muda seperti itu harus meninggalkan sekolahnya. Dia merasa dirinya terkurung oleh sebuah persoalan keluarga yang dia sendiri harus menyelesaikan, dan tekanan-tekanan dari masyarakat datang kepada dia bertubi-tubi. Dia pergi merantau ke Medan hanya dengan bermodalkan sedikit untuk membuka usaha jual pulsa, dan itu berkembang. Terakhir 1 tahun saya tinggalkan dia memberikan kabar kepada saya bahwa dia telah memiliki counter HP di Medan sebanyak 20. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ternyata dalam kehidupan kita, kalau seluruhnya menjadi proses yang baik, kalau seluruhnya serba lengkap dalam kehidupan kita, manusia pun tidak akan pernah berusaha. Tadi saya begitu terkesan dengan sebuah perkataan yang dibawakan oleh Pak Kadikata, Bapak Pendeta kita, yang beliau mengatakan low profile. Dan saya merasakan hal yang sama juga di tengah-tengah gereja ini. Ketika saya hadir di sini, saya tidak memiliki ada perbedaan antara saya dengan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Artinya di situ ketika seseorang saling mendukung dalam kehidupan, dalam beban yang tidak ada itu, sebenarnya itu adalah masa pembebasan. Tanpa kita sadari, ketika kita datang ke gereja ini, pembebasan itu sudah datang.
Nah, dalam kehidupan kita juga berbeda yang Allah lakukan. Kenapa sering ada seorang ibu misalnya, saya sering berdoa Bapak Pendeta, saya sering meminta kepada Tuhan Bapak Pendeta, tetapi hidup saya tidak ada perubahan dan tetap seperti ini juga. Sebab Allah menginginkan supaya kita lebih berserah kepada Dia. Saya tanpa berdoa Pendeta, saya dapat semua. Mungkin Allah sudah memberikan tanggung jawab yang lebih kepada seseorang itu sehingga Allah memberikan. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini ketika Yesus Kristus berkata untuk memberitakan kabar baik kemanapun kita sebagai orang-orang Kristen, jadilah orang-orang yang memerdekakan dan jadilah orang-orang yang merdeka. Yang kedua yang ingin kita lihat dalam firman kita pada pagi hari ini, ketika roh ada dalam diri kita, ketika roh Tuhan itu ada dalam diri kita, yang inti adalah kita harus membebaskan orang-orang tertawan. Sadarkah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika kita menunjuk seseorang satu hal yang jelek, sebenarnya 3 jari sudah kita. Hal ini memang menjadi persoalan yang klasik. Ketika kita menunjuk satu orang, 3 jari sudah menunjuk kita. Kalau kita berkata engkau bodoh, 3 jari mengatakan kepada kita bahwa kita bodoh. Atau hal yang berbeda, seorang pemuda, beberapa orang pemuda berkumpul, mereka berjanji ingin pergi tamasya, naik ke gunung. Ini ceritanya nginjek kodok. Ketika 10 orang ini berkata, yuk kita tamasya yuk, kemana? Oh udah kita camping aja deh ke Gunung Galunggung. Oke, kita camping ke Gunung Galunggung. Mereka berangkat. Sampai di Gunung Galunggung, mereka ingin memasang tenda, ada nenek-nenek tiba-tiba ada di depan mereka. Nenek-nenek ini berkata, hai pemuda, kalau Anda di sini jangan sembrono. Mereka terkejut. Lalu nenek berkata, kalau Anda di sini jangan sampai nginjak kodok. Loh, kenapa? Iya, kalau dia laki-laki, kalau dia nginjak kodok, maka istrinya nanti jelek sekali. Begitu, iya. Kalau dia perempuan, kalau dia nginjak kodok, maka suaminya jelek sekali. Tiba-tiba nenek-nenek itu bilang, saking ketakutannya tadi 10 orang, saking ketakutannya si A mencari tempat perlindungan tanpa sadar dia nginjak kodok. Kawannya ketawa-ketawa, dia sudah ketakutan. Ya, istri saya nanti jelek dong. Kawannya ketawa-ketawa, saking girangnya di kawan, melihat kawannya kena jebak menginjak kodok, dia juga menginjak kodok. 2 korban. Atau bagaimana nih? Ya udahlah, kita bongkar aja di tenda. Sekalian membongkar tenda, ketiga injak kodok. Mereka sudah makin ketakutan. Mungkin kita sudah kena itu pikiran. Lalu mereka bergegas, mereka turun dari gunung. Di tengah perjalanan menginjak kodok lagi. Udah 5 orang ingin nyampe ke aspal, 1 orang menginjak kodok lagi. Udah 6 orang, mereka ketakutan. Berarti kita semua mungkin menginjak kodok. Ternyata sampai selesai, sampai di rumah, yang tidak menginjak kodok hanya 1 orang. Yang 1 orang ini begitu bangganya, hanya saya tidak menginjak kodok. Makanya hati-hati, ya. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka ketemu kembali, lalu reuni kembali. Ayo ke rumahmu main, yang 10 orang ini. Yang 9 ini pergi ke rumah si A yang injak kodok. Dia melihat, istrinya memang betul-betul jelek banget. Lalu mereka kumpul lagi, dia pergi ke rumah si B. Dia melihat, memang betul-betul dia suami itu jelek banget. Dari 9 orang memang betul-betul jelek ini 9 orang ini, istrinya dan suaminya tidak ada yang beres semua. Lalu yaudah deh kita ke rumah kamu lah yang gak nginjak kodok ini. Oh yaudah, ayo kita ke rumah. Sampai di rumah begitu dibuka, buka pintu. Istrinya cantik sekali, betul-betul cantik. Semua mereka terkagum-kagum melihat memang kutukan dari nenek-nenek itu betul-betul cantik. Lalu dia permisi, saya permisi ganti baju dulu. Lalu yang 9 orang ini berkata-kata dengan istrinya, kok bisa Bu dengan teman kami? Istrinya ini bilang apa? Iya, 10 tahun yang lalu saya naik gunung, saya injak kodok.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam hati yang 10 orang tadi, 1 orang ini merasa bangga karena dia tidak injak kodok. Yang 9 orang ini merasa kecil hati karena dia merasa dirinya dikutuk. Memiliki istri yang begitu jelek, memiliki suami yang begitu jelek. Ternyata yang 1 orang ini justru dia kutukan itu. Karena itu menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin membebaskan orang, sering sekali kita salah alamat dan salah tempat. Ini menjadi persoalan. Karena itu dalam kehidupan dikatakan menjadi orang yang tepat pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat pula. Ada banyak manusia yang ingin berbuat kebaikan dan ingin mewartakan sebuah kebenaran, tetapi waktu dan tempatnya tidak tepat, maka itu menjadi sebuah kesalahan bagi sesamanya. Hal yang demikian juga ingin Yesus katakan, bahwa marilah kita membebaskan itu, mewartakan kebebasan sehingga hati manusia merasa nyaman di dekat dengan kita dan tidak merasa tidak betah. Saya pernah ketika saya dalam perjalanan dari Sumatera menuju ke sini, ada seseorang di samping saya, mulai dari naik pesawat sampai turun tidak bisa diem. Ini apa banget naik pesawatnya? Oh iya Pak. Iya. Waduh, saya begitu saya dapat tiket pesawat, saya ngomong sama semua orang, oh saya pesawat. Mulai dari saya naik dan saya duduk di pesawat sampai dengan turun, dia tidak bisa diam. Saya sudah mulai kesal. Tidur tidak bisa, harus bilangin oh iya Pak. Tetapi bagi saya pembicaraan yang dia katakan itu bukan satu hal yang paling penting dalam pembicaraan kami. Sebenarnya dia hanya ingin menyatakan kegrogiannya kepada saya. Akhirnya saya bilang, sudah Pak, daripada Bapak takut, karena saya melihat begitu pesawat lepas landas dia pucat, tetapi dia terus ngomong, iya sepertinya pesawat ini seperti ini, tapi pucat sekali wajahnya. Saya bilang, Pak, lebih baik tutup jendelanya, Bapak tutup pakai sabuk pengaman, tidur aja Pak. Oh iya nanti saya tidurnya. Ngomong lagi, udah, karena saking keselnya saya tidurkan, biar naik seperti ngomong. Begitu saya bangun sampai di Jakarta, dia juga masih ngomong. Saya nggak tahu dia ngomong sama siapa. Ternyata memang sifatnya yang seperti itu. Sadar tidak sadar dia harus berbicara. Tetapi begitu saya, Bapak kenapa terus berbicara? Dia bilang apa? Gak tahu. Saya nyaman dengan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, banyak manusia dalam kehidupannya setiap hari dia tersenyum, tetapi di balik senyumannya dia mengandung banyak persoalan. Banyak sekali dalam dunia ini yang tiap hari dia menangis, tetapi ternyata di balik itu sebenarnya hidupnya adalah sukacita. Ada manusia yang ketemu dengan seseorang, saya nyaman dengan dia karena dia tiap hari senyum. Tidak pernah saya melihat dalam wajahnya ada raut kesal atau duka cita. Tetapi di balik itu pergumulannya begitu parahnya. Maka yang kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, jangan pernah melihat siapa dia. Jangan pernah memandang bagaimana dia. Kepada seluruh makhluk, Markus berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan yang bernafas. Jangan pernah berkata, itu bukan bahagian saya, tetapi berkatalah bahwa seluruhnya menjadi tugas saya ketika saya telah diangkat Kristus menjadi anaknya. Saudara-saudara terkasih, yang ketiga yang ingin kita lihat, bahwa ternyata melalui firman Tuhan Yesus Kristus berkata apa? Pada hari ini genaplah nats. Nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Sewaktu kamu mendengarnya. Ternyata firman Tuhan itu mulai berlangsung dan mulai bekerja ketika kita membuka telinga. Firman itu mulai bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kita ketika kita mulai membuka hati dan membuka mata serta menerima firman itu. Ketika firman itu kita tolak, maka detik itu juga kehidupan kita tidak akan pernah dekat dengan Tuhan. Yang ingin kita lihat bahwa saat ini genaplah nats dan firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada yang unik ketika kalau kita pergi ke salib kasih,
Di salib kasih itu kalau kita naik ke atas, sampai di atas ada 2 dinding di kiri kanan. Itu di belakangnya ada di situ gambar tentang perjalanan nomensen. Di kiri dan di kanan itu ada 2 kotak, satu buyur sangkar, lalu satu lagi melintang berbentuk belah ketupat, dia melintang seperti itu. Kalau kita lihat dia hampir sama dengan simbol yang dipakai oleh saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita, tetangga kita di sini. Tetapi yang kita lihat sebenarnya itu simbol apa? Saya pernah bertanya, mengapa hal seperti ini ada di beberapa agama? Ini simbol apa? Kok kita di Kristen juga ada? Lalu petugas salib kasih itu bilang, ini simbol hati dan firman. Bagaimana? Apa maksudnya ini simbol hati dan firman? Dari 2 kotak tersebut, satu kotak bujur sangkar, lalu ada melintang berbentuk ketupat di tengah-tengah. Ujung dari kotak ketupat itu menyentuh garis di bujur sangkar. Dia bilang, seperti ini hati manusia. Kalau dia terus berputar, ketika firman Tuhan itu hidup dalam hatinya, lalu dia berbuat hal yang tidak Allah sukai, ujung yang runcing itu akan menyentuh hatinya dan dia akan merasa sakit. Tetapi kalau itu terus berputar dan berputar, maka yang runcing itu kalau dalam 1 tahun bisa lagi tidak menjadi runcing. Kenapa? Karena dia terus kena asah oleh dinding hati, sehingga dia tidak lagi runcing. Jadi ketika kita melawan firman Tuhan, sakit itu tidak ada lagi karena sudah terbiasa. Mungkin kita pernah merasakan hal yang sama ketika kita ingin berbuat curang, kita merasakan takut. Bagaimana seandainya ketahuan? Tetapi kalau itu terus kita perbuat dan kita perbuat dan kita perbuat, maka hal yang curang itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Kalau firman Tuhan berkata genaplah nats ini, maka yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, berbuatlah yang baik, memerdekakan manusia, mengabarkan Injil, sehingga itu menjadi tabiat dan kehidupan serta tingkah laku kita tanpa bisa dibantah oleh orang lain, bahkan diri kita sendiri pun tidak mampu merubah. Jika itu yang terjadi, maka genaplah iman kita di hadapan Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka sempurnalah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tinggal meminta kepada Tuhan, Tuhan, pakai hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, sehingga kemanapun kita melangkah, kita diharuskan menjadi pemberita firman. Kemanapun kita melangkah, kita diwajibkan untuk membawa pembebasan. Kemanapun kita melangkah, kita diwajibkan menunjukkan iman melalui pekerjaan dan perbuatan. Sehingga segala sesuatunya ketika kita berada di sebuah tempat, kita mampu menyatakan, Roh Tuhan ada padaku, lalu genaplah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang begitu indah ini, Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk bersekutu dalam firman-Mu. Bukanlah sebuah kebetulan kami boleh berada di rumah yang kudus ini, tetapi panggilan akan Roh Kudus dalam hati kami yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap Engkau. Dalam pagi hari ini Tuhan, ketika kami telah mendengar dan telah menerima firman-Mu, kami kembali disegarkan. Dan kami kembali Tuhan untuk mengintrospeksi diri kami, sehingga kami boleh menyatakan firman Tuhan kemanapun kami boleh Engkau utus. Kami boleh menyatakan firman Tuhan dimanapun kami boleh bekerja. Kami boleh menjadi orang-orang yang membawa pembebasan, bukan menjadi orang-orang yang membawa tawanan kemanapun kami berada, tetapi kami menjadi simbol kehadiran Tuhan ketika kami boleh Engkau utus dimanapun. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini
seluruh jemaat-Mu menerima berkat yang melimpah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta DPA Harahap, yang ingin menyampaikan perpisahan dan pemisah di tengah-tengah gereja HKBP Serpong ini. Engkau berkati beliau dan keluarga dimanapun mereka boleh bergumul Tuhan akan kehidupan dunia dan kehidupan surga-Mu. Sebab kami percaya dari tengah-tengah gereja-Mu ini kami dimampukan untuk hidup dalam dunia. Dan dari tengah-tengah gereja-Mu ini juga Tuhan kami mengenal akan surga-Mu. Maka biarlah Tuhan kami, seluruh orang-orang yang percaya kepadamu, secara khusus Bapa Pendeta kami, dimanapun beliau boleh Kau tempatkan, kami percaya Tuhan, itu adalah cikal bakal firman Tuhan akan tersebar kemanapun dan ke setiap jiwa dimanapun ia boleh berada. Terima kasih Bapa, Kau sertai beliau dan keluarga, Kau sertai pelayanan mereka, Kau sertai Tuhan dan berkati seluruh kegiatan mereka. Dengan demikian Tuhan kami yakin dan percaya apapun yang boleh Bapa beliau lakukan seluruhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati hari ini menjadi berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu, sehingga kami dikuatkan kembali untuk esok pagi kami membuka seluruh aktivitas kami berteman berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka biarlah Tuhan Engkau bayu dari kuasa-Mu, yang tidak mengerti akan kehidupan dan tidak ada kepastian, biarlah Tuhan berikan jalan. Yang hidup dalam pergumulan, biarlah Tuhan masa pembebasan telah tiba. Yang hidup dalam kesukaran, biarlah Tuhan tahun yobel-Mu akan nyata. Yang hidup dalam keputusasaan, biarlah Tuhan berikan pengharapan. Seluruhnya Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja, sebab Engkau yang memulai, Engkau pula lah yang akan mengakhiri. Dalam Yesus Kristus kami berdoa serta memohon di hadapan-Mu. Amin.